Apa yang menjadi faktor kenaikan dari biaya hidup ini? 1 sampai 1,5 juta rupiah. Ya, jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan dulu Ya, mengenai survei biaya hidup. baik. Sebenarnya survei biaya hidup itu ditujukan untuk memotret pola konsumsi masyarakat, bukan standar biaya hidupnya. Hmm. Jadi dengan kita mengetahui potret pola konsumsi masyarakat, ini nanti hasilnya digunakan untuk menghasilkan apa sih paket komoditas yang dikonsumsi masyarakat dan bobot dari keranjang konsumsi masyarakat itu. Kemudian nanti dari bobot ataupun kita sebut diagram timbang ini digunakan untuk menyusun indeks harga konsumen yang nanti untuk digunakan menghitung inflasi. Hmm. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh BPS itu bukan mengukur standar biaya hidup, tetapi Oke. melihat, memotret pola konsumsi. Mhm. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus ada survei biaya hidup? Nah, survei biaya hidup itu kita lakukan karena pastinya dalam 4 tahun terakhir kita sudah melewati COVID-19, pasti ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Mhm. Yang kedua juga pasti ada perkembangan barang dan jasa yang dikonsumsi, yang tadinya dikonsumsi mungkin sekarang enggak. Hmm. Yang tadinya belum pernah masuk keranjang konsumsi, sekarang masuk. Contoh, ada beberapa komoditas yang tadinya dikonsumsi di 2018 seperti DVD player, VCD player, sekarang tidak lagi masuk ke dalam keranjang konsumsi yang berdasarkan hasil survei kita. Hmm. Oke. Kemudian hand sanitizer, masker yang dulu tidak ada dalam keranjang Hmm. konsumsi, sekarang sudah masuk dalam keranjang Ya. konsumsi. Jadi berubah nih pola hidupnya. Hmm. Nah, jadi nilai yang tadi Mbak sebutkan itu, saya ingin luruskan, itu adalah nilai konsumsi, Hmm. bukan standar biaya hidup. Yang Oke. tadi 14,9 juta untuk Ya. DKI Jakarta, itu nilai konsumsi. Nanti nilai konsumsi ini akan kita gunakan untuk menghitung bobot Hmm. atau diagram timbang dari konsumsi masyarakat kita. Gitu. Baik. Jadi sekali lagi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan eh, nilai konsumsi itu tidak langsung serta-merta dikaitkan dengan standar biaya hidup. Bukan standar biaya hidup ya, tapi nilai konsumsi yang naik karena ada perubahan perilaku, terutama pada saat pasca pandemi COVID-19. Baik, kalau kita melihat ini di Jakarta dari data BPS, biaya hidupnya hampir 15 juta per bulan. Kita bandingkan dengan upah minimum provinsi masih di bawah 5 juta per bulan. Artinya banyak warga yang tidak bisa, belum hidup layak menurut Anda? Iya, tadi seperti disampaikan Bu Winnie ya, bahwa ini adalah untuk nanti konteksnya adalah menghitung bobot ya, untuk membuat tingkat akurasi perhitungan inflasi kita itu menjadi relevan begitu Mbak Cindy ya, Hmm. dengan perkembangan situasi yang terjadi ya, karena ya disadari dari dalam ekonomi itu ada perubahan pola konsumsi dan lain-lain, dan itu harus ditangkap ya melalui data-data tadi gitu. Kalau kita bicara soal ya UMR ya, dan angkanya yang sekarang 5 jutaan ini, ya memang kalau melihat ya dalam konteks UMR sendiri itu kan sebetulnya adalah upah awalan ya untuk pekerja lajang begitu kan. Jadi konteksnya memang kalau kita menggunakan itu terus kemudian dikaitkan dengan bagaimana hidup yang layak di Jakarta, memang eh, apa istilahnya ya, ya bisa kita katakan memang ya dengan UMR 5 juta sebetulnya memang banyak kebutuhan yang belum bisa dipenuhi, kira-kira begitu ya, gambaran umumnya semacam itu begitu. Baik. Bu Amalia, kalau di Jakarta kan kali ini menggeser Bekasi sebagai kota dengan biaya hidup termahal. Ada catatan khusus soal Jakarta? Jadi sekali lagi nilai konsumsi yang kita hitung berdasarkan SBH Ya. 2022 adalah nilai konsumsi rata-rata rumah tangga per bulan. Hmm. Dan di dalam satu rumah tangga itu asumsinya kan pasti ada 4 orang rumah Ya. tangga. Nah ini sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan UMR. Saya Oke. sarankan karena tujuan dari kita melakukan SBH ini betul-betul untuk melihat potret dari pola konsumsi. Nah, untuk bisa kita membobot kan tentunya harus kita konversi ke dalam nilai rupiah yang sama untuk masing-masing barang. Nah, sekarang yang tadi Mbak sebutkan 14,9 juta untuk DKI Jakarta, itu adalah rata-rata nilai konsumsi rumah tangga per bulan
untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, ini kemudian nanti di dalamnya ada 847 komoditas, kemudian kita bobot berdasarkan nilai konsumsi masing-masing komoditas yang ada di dalam keranjang konsumsi masyarakat di DKI Jakarta. Begitu. Jadi sekali lagi DKI Jakarta ini di dalam survei biaya hidupnya BPS jumlah paket komoditasnya ada 479. Jadi nanti rata-rata yang 14,9 juta itu adalah total eh, konsumsi rumah tangga per bulan. Kemudian nanti dibobot berdasarkan masing-masing komoditasnya. Oke, Jadi ini baik. sekali lagi tidak ada kaitannya dengan Hmm, tingkat kemahalan, tidak ada kaitannya hmm, dengan UMR, tidak ada hmm. kaitannya dengan Oke, standar biaya hidup. Apakah ini lebih? Jadi artinya hanya pola konsumsi saja berarti ya pola untuk konsumsi yang mau kita tangkap supaya inflasi yang nanti dihasilkan oleh BPS ya. lebih relevan terhadap eh, kondisi terkini dari bagaimana masyarakat mengkonsumsi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, Pak Eko, soal biaya konsumsi yang naik 1,5 sampai 1 juta, menurut Anda kenaikan konsumsi ini wajarkah atau tinggi? Kalau kita melihat ya survei terakhir sebelumnya kan 2018 ya, jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya kalau ada kenaikan ya, dan memang dalam ini kan sebetulnya kegiatan rutin ya, Ya, istilahnya setiap periode tertentu memang harus diupdate. Nah ini ya menurut saya cukup wajar sih begitu ada hmm, kenaikan ya sekitar 1 sampai 1,5 juta tersebut begitu. Tapi tentu saja kalau kita dari sisi pemerintah ya, kita juga mengharapkan tentu saja dengan adanya kenaikan ini kan walaupun ini nggak terkait langsung ya tadi disampaikan dengan biaya hidup, tapi memang adanya kenaikan-kenaikan ini dan mungkin juga tadi karena basket atau katakanlah keranjang yang dihitung ya, ya, di dalamnya itu juga ada perubahan-perubahan, ada yang dikeluarkan seperti disket atau VCD tadi ya, tapi kemudian masuk konsumsi digital yang lain. Nah ini kan hmm, apa istilahnya ya, berarti juga pemerintah ke depan juga harus melihat ya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal yang kemudian membuat kebutuhan masyarakat ini ya, atau katakanlah biaya hidup ini dengan segala macam ya yang ada di dalamnya, ratusan dari produk yang dikonsumsi ini berubah, sehingga menurut saya juga ini perlu direspon dengan upaya untuk memastikan bahwa ke depan nanti harga-harga yang dikonsumsi ini harus tetap stabil begitu. baik, baik. Terima Di kasih. sini mungkin Ya, sebagai silakan gambaran, singkat saja, Ibu. ya bahwa nilai konsumsi DKI Jakarta berdasarkan SBH 2018 kan sekitar 13,5 juta per rumah tangga per bulan. Kemudian hasil dari nilai konsumsi dalam SBH 2022 menjadi 14,9 juta. Jadi ada kenaikan sekitar 1,3, Ya, 1,4 dalam 4 tahun. Ini memang wajar tentunya karena memang 4 tahun ini pastinya ada kenaikan harga dari ya. barang-barang yang dikonsumsi. Ini juga akibat salah satunya inflasi. Salah Nah, satu oleh sebab inflasi. itu, Baik. iya, jadi ini adalah nilai konsumsi Ya, yang dilakukan oleh masyarakat baik, rumah tangga per bulan, baik. begitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan peneliti Indef Eko Listianto di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam Bu Amalia dan Pak Eko. Selamat malam. Saudara, sebuah bus menabrak pembatas tol Cikampek di kilometer 72 arah Jakarta. 12 orang tewas.